Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya di hari ini dan dilancarkan seluruh aktivitasnya hari ini pemirsa. Di kesempatan hari ini tepat di jam 9 pagi begitu seperti biasa sampai jam 10 kita menemani Anda dalam talk show Bincang hari ini, dan nanti boleh berkomentar nih terkait dengan tema yang akan kita bahas hari ini pemirsa. Dan jangan lupa untuk follow media sosial kita di YouTube sultantv.co dan juga YouTube Sultan TV Streaming, kemudian juga media sosial Instagram kita ada @sultantv.co dan juga @beritasultantv, dan juga fanpage Facebook juga jangan lupa Anda follow untuk mengupdate informasi terkait seputar Provinsi Banten dan juga nasional. Dan di kesempatan hari ini pemirsa kita akan membahas terkait dengan Perda RT RW ini yang di Kabupaten Lebak, di mana ini banyak sekali muncul pertanyaan dari masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Lebak yang mempertanyakan apakah Perda RT RW ini ditujukan kepada untuk siapa, kemudian seperti apa manfaatnya, dan mengapa kemudian DPRD Kabupaten Lebak ini menginisiasi Perda RT RW ini. Dan telah hadir pemirsa luar biasa pengacara handal kita, ini advokat begitu. Kakak kelas saya juga sudah hadir, Kang Acep Saifuddin SHI, SHMH, MMMSI, sebetulnya masih banyak gelar lainnya. Ini selaku Ketua DPW APSI Banten dan juga Founder and Managing Partner ASP Law Firm. Assalamualaikum Kang Acep. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Kita biru-biru ya. Iya, padahal nggak kompakan gitu ya. Padahal kita tidak kompakan dan tidak sedang kampanye juga. Asik. Ya, Kang Acep ya. Baik, silakan nanti Anda boleh bergabung di kanal YouTube kita untuk melayangkan komentarnya dan juga pertanyaan langsung kepada pakar hukum kita begitu ya. Oke, Kang Acep mungkin boleh disapa-sapa dulu pemirsa yang sedang menonton kita hari ini. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya, Dea. Ya, semoga Sultan TV ke depan semakin bisa mengedukasi masyarakat. Amin. Oke, kita akan bahas terkait dengan Perda RT RW nih ya, RT RW ya begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih kepada pemirsa Kang Acep, seperti apa sih Perda ini sebetulnya? Ya, baik. Terima kasih, Dea. Ini sebenarnya yang perlu diluruskan yang pertama kali adalah sebenarnya RT RW itu maksudnya apa gitu. Nah, ini perlu saya sampaikan kepada pemirsa Sultan TV, RT RW ini maksudnya adalah rencana tata ruang wilayah gitu ya. Karena memang setelah saya posting flyer dari Sultan TV, tiba-tiba banyak yang komen gini, wah kebetulan Kang, di daerah saya ada permasalahan nih, ada RT yang dipecat sama RW gitu. Waduh, saya bilang ini ternyata nggak nyambung gini-gini. Jadi memang perlu kita sampaikan bahwa ini maksudnya adalah terkait dengan perubahan Perda Tata Ruang di wilayah Kabupaten Lebak yang sebelumnya di Perda nomor 2 tahun 2014, kemudian yang harusnya ini berlaku sampai 2034, tapi kemudian karena mungkin di Lebak ini ada beberapa pertimbangan lain sehingga kemudian ini dirubah gitu. Nah, karena mungkin ada beberapa hal yang sudah tidak sesuai lagi, contoh misalkan terkait dengan pertambangan yang ternyata dulunya di Kota Rangkas Bitung adalah zona untuk wilayah pertambangan, tapi mungkin pertambangannya sudah habis dieksplorasi sehingga kemudian ini perlu pindah ke wilayah lain nih, karena memang ya tambangnya juga mungkin tingkat kerusakannya sudah lebih parah gitu, kira-kira seperti itu. Nah, saya kira memang perlu disampaikan juga, tadi sempat dia menyampaikan bahwa ini adalah inisiasi DPRD. Nah, perlu kita klarifikasi dulu bahwa ini adalah usulan dari eksekutif gitu. Nah, ternyata perubahan perda ini adalah usulan dari pihak eksekutif yang kemudian diusulkan kepada pihak DPRD gitu, kira-kira seperti itu. Oke, ini untuk pembukaan ya. Jadi bukan RT RW setempat begitu, yeah. 0102 begitu, tapi rencana tata ruang dan juga wilayah. Yeah. Baik, Kang Acep, tapi kemudian yang terdengar di awak media bahwa banyaknya gelombang kontra dari masyarakat. Kenapa, Kang Acep? Ya, gelombang kontra ini memang tidak hanya pada saat pembahasan di Pansus RT RW, bahkan sampai dengan saat ini juga masih banyak gelombang protes gitu ya, terutama dari kalangan mahasiswa, kemudian organisasi kepemudaan gitu, LSM, karena memang ini mungkin prosesnya ada yang saya kira kurang transparan gitu. Nah, contoh misalkan ketika mahasiswa mencari ini sebenarnya rancangan peraturan daerah ini yang merubah RT RW di Kabupaten Lebak ini sebenarnya urgensinya apa gitu? Apakah memang ada kepentingan investor gitu, atau memang ada kepentingan penguasa, atau memang ada kepentingan siapa? Nah, karena memang ternyata
sampai hari ini pun saya berupaya untuk minta naskah akademik terkait dengan rancangan peraturan daerah ini, tapi saya nggak dapat. Saya sudah coba ke beberapa anggota DPRD untuk minta, apakah saya bilang ini ketika eksekutif menyerahkan rancangan peraturan daerahnya ini dilampirkan naskah akademik atau tidak. Nah, bahkan sebagian anggota DPRD ini menjawab tidak. Oke. Nah, ini kan tanda tanya besar nih. Ini nanti bisa-bisa masuk maladministrasi kan kira-kira seperti itu. Nah, ternyata saya juga minta ke beberapa ASDA gitu. Kemarin saya sempat WA, tapi sampai dengan hari ini saya juga nggak dapat gitu. Nah, jadi saya juga sebenarnya pengen tahu nih, rancangan peraturan daerah ini sebenarnya urgensinya apa sehingga kemudian harus dirubah. Ya. Nah, saya kan perlu tahu naskah akademiknya yang buat misalkan dari kampus mana, pertimbangannya seperti apa, apakah memang sepenting itu sehingga kemudian harus dirubah gitu. Ya. Nah, karena memang sampai hari ini banyak sekali gelombang penolakan dari masyarakat gitu. Nah, khususnya terkait dengan yang paling banyak sekarang gelombang protesnya terkait dengan peternakan. Nah, peternakan karena memang ini peternakan ini yang agak banyak pertanyaan karena memang sebelumnya kan di Perda nomor 2 2014 itu peternakan zonanya hanya 8 kecamatan. Nah, tiba-tiba di draft yang saya baca draft yang dari Pansus yang 22 Mei itu berubah menjadi 26 kecamatan. Nah, kemudian di draft yang 29 Mei itu berubah menjadi 17. Nah, jadi ada beberapa kecamatan yang sebelumnya diusulkan untuk masuk, tiba-tiba dicoret. Nah, sehingga ini juga menimbulkan kecemburuan bagi kecamatan-kecamatan lain gitu. Lah kok yang lain bisa dicoret? Ini pertimbangannya kira-kira apa? Saya juga mau dicoret gitu ya. Nah, itu. Okay. Nah, apakah dicoret ini karena ada gelombang demonstrasi atau seperti apa gitu? Nah, kalau kemudian pertimbangan itu bisa-bisa semua kecamatan nanti demonstrasi biar semuanya dicoret gitu kan. Nah, ini juga kan harus jelas, harus disampaikan kepada masyarakat sebenarnya ini seperti apa. Nah, termasuk peternakan ini kan yang sebenarnya banyak protes di masyarakat, khususnya peternakan ayam misalkan. Nah, karena memang di kampung-kampung tuh di wilayah-wilayah kecamatan ini sudah mulai banyak peternakan ayam. Padahal mereka masih masuk ke dalam peternakan yang spesifikasinya peternakan rakyat ya, peternakan yang skala kecil gitu. Tapi dampaknya sudah luar biasa dirasakan oleh masyarakat. Ya. Nah, dampaknya banyak lalat gitu. Apalagi ketika panen misalkan si ternaknya panen itu lalatnya ke rumah-rumah. Nah, bahkan saya juga kalau pulang kampung ke Cirinten nih, dulu saya pulang ke rumah ngopi itu bisa dengan santai gitu. Sekarang udah balapan. Nah, saya belum minum kopi, lalatnya udah nyebur duluan gitu. Nah, kan kalau dari sisi kesehatan juga nggak baik sebenarnya. Nah, sebenarnya kan ini bisa diantisipasi dengan teknologi. Nah, kalau misalkan masih skala kecil kan bisa aja kita gunakan teknologi supaya tidak ada lalatnya. Nah, contoh kan ada yang metodenya dimasukin ke pakannya gitu, dimasukin cairan apa sehingga kemudian itu tidak menimbulkan bau atau bisa kotorannya disemprot supaya tidak menimbulkan lalat gitu kan. Ini kan yang sebenarnya belum dilakukan oleh pemerintah. Nah, jadi kalau sekarang misalkan bicaranya, oh gampang, lalat kan bisa kita selesaikan dengan cara ini. Tapi kan yang sebelumnya ternyata juga belum diselesaikan. Nah, harusnya kita evaluasi dulu nih. Yang kemarin permasalahannya ini, oh solusinya ternyata begini. Nah, gimana caranya supaya si pengusaha-pengusaha ini bisa menghilangkan lalatnya gitu. Itu kan belum dilakukan. Nah, kalau kemudian sekarang bicaranya, oh itu gampang bisa diselesaikan dengan teknologi, tapi ternyata yang kemarin juga tidak diselesaikan. Nah, jangan sampai kemudian hari ini peraturannya kita buat, nah sementara implementasinya ke depan tetap sama dengan yang kemarin-kemarin, kan ini juga merugikan buat masyarakat. Nah, sementara saya kira dari pihak pemerintah juga perlu untuk mempublikasikan kepada masyarakat sebenarnya urgensi di bidang peternakan ini seperti apa. Nah, apakah ini PAD-nya cukup signifikan atau tidak gitu kan? Atau misalkan kalau kita buka PAD-nya, nih pendapatan asli daerah ternyata lebih kecil daripada dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat, ya buat apa? Toh sejauh ini masyarakat Lebak juga mereka tetap bisa hidup tenang dengan menjadi petani, dengan menjadi peternak yang memang skalanya kecil gitu. Karena saya juga dari kecil beternak juga, mengelola kambing gitu, ngurusin bebek, ayam, tapi tidak ada dampak yang cukup signifikan saya kira gitu. Kira-kira seperti itu. Baik, dan peternakannya tidak hanya terpaku pada ayam saja, tapi yang lain-lain juga, hewan peternak lainnya juga. Ya, memang kalau di masyarakat di kelas bawah kan banyak ada ngurusin kambing apa, tapi kan itu masih skala kecil gitu. Ya. Nah, yang ditolak oleh masyarakat ini yang sekarang terjadi gelombang penolakan ini adalah yang skala besar. Oke. Nah, yang skala besar ini tentu harus kita lihat nih dampaknya kepada masyarakat seperti apa. Betul. Nah, baik atau tidak gitu. Apakah nanti akan
beresiko atau tidak gitu kira-kira. Jangan kemudian hanya berpikir, oh ini bisa menambah penghasilan masyarakat gitu, bisa membuka lapangan kerja. Nah, toh selama ini masyarakat Lebak juga kerja baik-baik aja kan. Ya. Nah, kira-kira seperti itulah saya kira. Dan juga banyak yang hijrah tidak hanya di Kabupaten Lebak, Ya, tapi juga betul. mencari pekerjaan yang lain Ya. gitu ya. Ya baik, tapi sebelumnya apakah kemudian ini kan terjadi penolakan ketika mungkin ada pembahasan di Ya. pihak DPRD Kabupaten Lebak. Apakah kemudian pertanyaannya apakah eksekutif dan juga legislatif tidak sosialisasi dulu kepada masyarakat? Mungkin sosialisasi iya ya, karena kalau saya bilang tidak sosialisasi, pasti eksekutif dan legislatif menyampaikan Sudah, ya. pasti sudah, buktinya ada misalkan. Tapi faktanya saya nggak dengar juga gitu. Apakah ini ada sosialisasi atau tidak? Ternyata teman-teman mahasiswa juga kemarin sebagian besar yang mengajukan protes ke DPRD karena mereka juga tidak pernah dilibatkan untuk sosialisasi. Nah, kecuali hanya kemarin pada saat uji publik itu pun dipersulit, masuk aja dipersulit sampai Betul. terjadi keributan gitu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, terus kemudian saya sempat baca draft rilis berita kemarin setelah perda ini disahkan. Nah, itu ada bahasa dari ketua DPRD yang kemudian menyampaikan supaya raperda ini disosialisasikan ke masyarakat. Nah, saya juga nggak tahu nih yang buat rilisnya apakah eksekutif, apakah legislatif. Ini kok jadi lucu saya bilang ini. Nah, ini kok baru minta disosialisasikan sementara sudah disahkan. Kemarin Sudah kemana disah. aja gitu. Oke. Nah, mahasiswa aja mereka belum ada yang baca naskah akademiknya gitu. Nah, kemarin dari teman-teman beberapa OKP menyampaikan, kami sampai dengan hari ini belum dapat naskah akademiknya. Nah, cuman sempat dijanjikan katanya mau dikasih naskah akademik oleh salah satu pejabat di Lebak, Asda. Nah, tapi sampai hari ini mereka juga belum dapat naskah akademiknya gitu. Oke, baik. Ini terdengar lucu jadinya Kang Acep ya. Dan informasi juga pemirsa Sultan TV bahwa kita juga sudah sempat mencoba berkoordinasi dan juga menghubungi ketua DPRD kita Bapak Agil, namun jawabannya belum ada jawaban sampai saat ini dan nanti kita insya Allah akan terus memfollow up dan juga menunggu Undang lagi konfirmasi dari Bapak Ketua DPRD begitu. Nah, Kak Acep, tapi kalau misalnya melihat letak geografis Kabupaten Lebak sebetulnya dari mulai pertambangan kemudian juga peternakan ini sebetulnya seperti apa sih Kang Acep idealnya? Apakah kemudian peternakan harusnya di beberapa kecamatan saja? Kemudian pertambangan cocoknya di mana? Seperti apa? Sebenarnya kan terkait dengan cocoknya di mana, kemudian secara geografis dia bagusnya di mana gitu. Itu kan sebenarnya bukan keahlian saya juga. Nah, tapi yang saya lihat memang terkait misalkan pertambangan nih. Pertambangan kan kemarin banyak terjadi di wilayah kota ya, di Rangkas Bitung. Nah, tapi kemudian ternyata pemerintah juga agak kesulitan nih menyelesaikan dampak atas pertambangan yang terjadi di Kota Rangkas Bitung di Kabupaten Lebak, khususnya misalkan pertambangan pasir. Nah, karena ternyata ya, mohon maaf, saya juga pernah jadi konsultan hukum beberapa perusahaan tambang pasir. Nah, yang awalnya pada saat, oke, saya mau jadi kuasa hukum Anda, tapi semua perizinan Anda, semua lisensinya harus benar-benar real sudah dijalankan semua. Oh iya, kita lengkap semua. Nah, faktanya setelah saya cek ternyata mereka tidak membuat jaminan reklamasi. Dokumen reklamasi pasca tambangnya tidak dibuat. Nah, kemudian si jaminan reklamasinya juga tidak dibayar gitu. Dan itu terjadi di beberapa perusahaan tambang. Nah, sekarang kemudian apakah pemerintah Kabupaten Lebak bisa menyelesaikan masalah itu atau tidak? Nah, ternyata kan tidak. Ketika misalkan ada bekas lahan tambang yang tidak direklamasi, sudah rusak dong. Nah, kemudian setelah rusak ini, apakah kemudian pemerintah daerah Kabupaten Lebak bisa memberikan sanksi kepada si pengusaha atau tidak? Kan tidak. Nah, ketika misalkan masyarakat protes, oh ini pertambangan ini nggak beres nih, jaminan reklamasinya tidak dibayar. Nah, kemudian lapor ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan menyampaikan bahwa oh itu perizinannya sudah pindah kewenangannya ke provinsi. Nah, kan kira-kira seperti itu. Sementara ini adalah titik awal untuk menentukan ke depan mau seperti apa gitu. Nah, kalau dari sisi tata ruangnya sudah dibuat, diperbolehkan di daerah ini untuk tambang misalkan. Nah, sementara ke depan kan pelaksanaannya sudah bukan oleh kabupaten. Nah, perizinannya udah lewat provinsi, bahkan ada rencana untuk ditarik ke tingkat nasional gitu. Nah, nanti kan dengan sangat mudah ketika masyarakat protes lagi lah, ini sudah bukan kewenangan pemerintah Kabupaten Lebak gitu. Padahal dulu kita yang buat rencana tata ruangnya, kira-kira seperti itu ya. Jadi banyak memang perusahaan tambang yang mereka tidak mengerjakan dokumen reklamasi pasca tambang. Kemudian mereka juga tidak membayar jaminan reklamasinya, sehingga ketika misalkan tambangnya sudah habis dieksploitasi nih, udahlah mereka pergi aja. Begitu saja. Jaminan reklamasinya juga nggak ada. Nah, pemerintah juga akhirnya kan tidak punya kekuatan apa-apa. Nah, bahkan dari sisi peternakan misalkan,
Contoh kemarin yang terjadi gelombang protes di Gunung Kencana. Di sana ada sebuah perusahaan yang sedang mendirikan peternakan, kalau tidak salah kandang ayam. Nah, itu juga sekarang sedang melakukan pembangunan. Padahal ternyata itu belum membuat IMB gitu. Ya. Nah, bahkan yang saya lihat camat sendiri sebagai pemimpin di Kecamatan Gunung Kencana itu sudah pernah melakukan teguran beberapa kali supaya dihentikan. Ternyata kan pembangunannya terus berlanjut. Nah, saya kan semakin bertanya nih, ke depan apakah kemudian pemerintah akan konsisten atau tidak? Nah, kalau hari ini bilang misalkan, oh masalah polusi lalat dan lain sebagainya bisa diselesaikan, nah saya juga agak curiga nih, jangan-jangan nanti ke depan, wah, yang sebelum-sebelumnya aja tidak bisa diselesaikan. Betul, gitu. yang sedikit saja tidak Ya, diselesaikan. Apalagi saya kira tambah memang 17 ya. Ya, ini perlu banyak komunikasi lah. Mungkin pemerintah daerah, bupati mungkin mempunyai visi yang bagus terkait dengan peternakan, pertambangan, dan lain sebagainya. Tapi ternyata mungkin perangkat-perangkat di bawahnya yang kemudian kurang mensosialisasikan ke masyarakat. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Dan ini cukup mengagetkan juga, barangkali sebagian pemirsa Sultan TV juga belum tahu ternyata Perda ini sudah disahkan, Kang Acep. Sudah disahkan, kemudian sudah ditetapkan, dan setelah itu kan prosesnya masih panjang nih. Ya. Setelah ditetapkan kemarin, ini ada waktu 3 hari untuk kemudian menyampaikan kepada gubernur. Nah, ini masih ada tahap evaluasi. Nah, ini kemarin saya sempat dapat informasi ada beberapa OKP juga yang kemudian akan mengajukan protes juga ke gubernur. Oke. Bahkan ini tidak hanya terjadi di kalangan OKP, di kemahasiswaan gitu. Bahkan anggota DPRD-nya sendiri itu ada yang berencana untuk melakukan protes juga ke gubernur gitu. Nah, jadi saya bertanya-tanya, ini sebenarnya di internal DPRD sendiri tahu semua apa enggak gitu. Rancangan siapa juga? Nah, kita rancangan juga siapa bertanya, nih? ya? Karena beberapa anggota DPRD yang saya tanya juga mereka juga nggak pegang naskah akademiknya. Oke. Nah, jadi sebenarnya jangan-jangan mereka juga nggak ngerti ini arahnya mau kemana gitu kan. Nah, kira-kira seperti itulah. Baik, Kang Acep, nanti kita akan lanjutkan lagi ya, ini semakin memanas begitu ya. Ternyata karena kalau kita lihat sendiri ini alurnya kan harusnya ada naskah akademik dulu, kemudian Ya. baru pembahasan begitu ya. Kita akan lanjutkan, pemirsa tetap bersama kami dalam Bincang hari ini.
Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Kita masih membahas Perda RT RW untuk siapa yang terjadi di Kabupaten Lebak dan juga menuai kontra dari masyarakat, khususnya mungkin poin untuk peternakan ya. Namun kalau kita lihat informasi yang beredar di awak media bahwa statement dari Ketua DPRD Kabupaten Lebak Bapak Agil ini menyatakan bahwa pengesahan dan juga rancangan Perda RT RW ini justru adalah cerminan lembaga DPRD maksud kami ini mendengar masukan dari masyarakat karena Rangkas Bitung batal menjadi wilayah pertambangan. Ya. Bagaimana Kang Acep? Ya, memang kalau Rangkas Bitung batal dari wilayah pertambangan, nah saya juga agak tanda tanya besar nih ke eksekutif, kenapa Rangkas Bitung masuk diusulkan sebagai wilayah pertambangan. Sementara dari sisi pertambangan kan sudah jelas tuh, Bupati sendiri sudah mengeluarkan statement tidak akan merekomendasikan wilayah Rangkas Bitung untuk pertambangan gitu kan, karena memang sudah habis tereksploitasi gitu. Nah, tambang mau buka di mana lagi, pasirnya juga sudah habis kan, kira-kira seperti itu. Sehingga kemudian saya juga menjadi kalau saya baca buku yang judulnya Mencurigai Kekuasaan, saya juga agak curiga juga nih. Ini jangan-jangan ini Rangkas Bitung dimasukkan sebagai wilayah pertambangan cuma sengaja aja nih biar kemudian ujung-ujungnya ditolak. Karena memang pasti ditolak nih oleh masyarakat di Kabupaten Lebak, khususnya di Rangkas Bitung. Nah, karena saya kira memang Rangkas Bitung ini sudah tidak cocok untuk dijadikan wilayah pertambangan. Nah, pertambangan juga sebenarnya sudah habis. Nah, perizinan-perizinan yang dimiliki oleh perusahaan pertambangan juga yang ada di Kecamatan Rangkas Bitung ini kan juga sudah habis. Nah, tinggal kemudian saya sebenarnya pengennya dievaluasi dulu nih. Nah, ini kan juga sebenarnya evaluasinya saya kira tidak ada nih. Harusnya kan dievaluasi apakah kemudian ini masih bisa dilanjutkan atau tidak. Nah, karena sempat kemarin ada beberapa juga yang mendukung, oh ini kasihan nih yang punya izin pertambangan di Rangkas Bitung gitu. Tapi ternyata kan yang punya izin pertambangan juga mayoritas sudah mau habis gitu. Nah, dan perpanjangannya juga kan yang sebelumnya berada di kewenangan Kabupaten Lebak beralih ke kewenangan provinsi gitu kan, perpanjangannya ke provinsi. Sehingga kemudian, nah, toh kalaupun ini sudah disahkan misalkan wilayah pertambangannya di mana, tuh pada ujungnya nanti kewenangan perizinannya juga tetap berada di provinsi. Sehingga kemudian nah kita sebenarnya mau dari sisi mana nih urgensi kemudian merubah rancangan peraturan perda ini, apakah untuk meningkatkan PAD atau seperti apa? Ya. Nah, mungkin kalau misalkan targetnya untuk meningkatkan atau menarik investor masuk ke Lebak, kalau bidangnya misalkan bidang pertanian, kemudian bidangnya industri dan lain sebagainya, saya kira dampaknya juga tidak terlalu besar. Tapi kalau khusus terkait dengan pertambangan, kemudian terkait dengan peternakan, saya kira ini perlu dievaluasi lagi. Apakah kemudian dampak kepada masyarakat lebih besar atau tidak? Nah, karena ternyata saya kira contoh misalkan pertambangan. Nah, saya pernah cek loh beberapa pertambangan yang kemudian mereka bayar pajaknya juga nunggak, tidak membayar pajak selama beberapa bulan gitu. Nah, ini kan juga perlu dievaluasi, apakah mereka sudah lunas apa belum nih. Nah, jangan-jangan dihapus saja gitu. Nah, jadi saya kira memang perlu banyak pertimbangan, perlu banyak evaluasi, sehingga kemudian ini kan juga kita baru, perda itu kan dibuat awal 2014 untuk kemudian sampai dengan 2034. Ini baru 2021, baru 6 tahun dong. Baru 6 tahun loh, belum nyampe 2034, tapi kok sudah dirubah. Nah, ini jangan-jangan nanti beberapa tahun kemudian dirubah lagi gitu. Nah, karena memang kenapa ini banyak polemik, banyak kemudian penolakan dari masyarakat, kan karena masyarakat tidak tahu dari awal juga. Ada juga beberapa KP yang kemarin berdemo pada saat pengesahan, kemudian DPRD menyampaikan, ini kenapa nggak dari kemarin? Orang dari kemarin Anda nggak ngasih naskah akademiknya kok, draftnya aja nggak dikasih kok. Nah, mereka kan banyak yang kemudian bertanya ke DPRD. Bertanya nih, contoh misalkan yang kemarin demo tuh terakhir anak-anak keluarga mahasiswa Cirinten misalkan. Nah, mereka berdemo kepada DPRD baru kemarin nih, baru pada saat sidang paripurna mau pengesahan. Kenapa mereka baru berdemo mau kemarin? Karena sebelum-sebelumnya mereka tidak pernah mendapatkan draftnya. Draft rapordanya ini seperti apa sih? Mereka hanya mendapatkan jawaban dari beberapa anggota DPRD yang menyampaikan bahwa wilayah Cirinten ini nggak masuk kok, dia tidak masuk wilayah peternakan besar. Tapi ternyata setelah saya dapat draftnya, oh ini masuk gitu. Barulah kemudian anak-anak bergejolak, kok ini bisa begini gitu. Makanya kemudian kalau dibilang telat, ya Anda juga telat ngasihnya gitu. Kalau mau fair dari kemarin, kita buka-bukaan semua kan, biar semuanya terbuka. Nah, nggak perlu ada yang ditutup-tutupi, kan harus terbuka semua. Kalau memang ini untuk kepentingan masyarakat, dibukalah kepada masyarakat. Toh rancangan peraturan perda ini dirubah harus berdasarkan kepentingan umum juga.
Dan jangan lupa juga ini masih ada tahap yang namanya tahapan evaluasi yang berada di ranahnya gubernur. Nah ini kan nanti setelah 3 hari penetapan kemarin, ini harus sudah dikirim berkasnya ke gubernur. Nah, gubernur kemudian akan membentuk sebuah tim evaluasi, dan setelah dia membuat tim evaluasi, nah itu akan dilakukan evaluasi kalau tidak salah selama 14 atau 15 hari. Nah, untuk kemudian menentukan apakah ini dari sisi yuridisnya, apakah dia bertentangan dengan undang-undang di atasnya, dengan peraturan perundang-undangan di atasnya atau tidak. Nah, kemudian ingat ada poin 2 nih. Dari sisi kepentingan umumnya seperti apa? Apakah ini untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan siapa? Nah kan kira-kira seperti itu. Nah jangan lupa juga setelah nanti disahkan, misalkan sudah disetujui oleh gubernur, nah kemudian sudah dilakukan penomoran oleh daerah, sudah dikembalikan ke daerah, ini juga masih ada hak-hak masyarakat yang bisa ditempuh. Contoh misalkan, saya buka aja nih, saya fair nih, ada beberapa masyarakat, ada beberapa tokoh masyarakat, kemudian ada beberapa organisasi kepemudaan, yang mereka minta saya menjadi kuasa hukumnya untuk mengajukan judicial review. Nah, jadi nanti perda ini bisa saja disahkan, tapi kemudian ada beberapa yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Nah, judicial review juga kan mereka sama dengan pada saat evaluasi. Pertimbangannya 2, apakah judicial review-nya ini menyangkut dengan uji material, misalkan terkait dengan apakah ini bertentangan dengan aturan perundang-undangan di atasnya atau tidak. Dan yang kedua, ada hal lain juga. Apakah ini kepentingan umumnya, dari sisi kepentingan umumnya seperti apa? Nah, apakah ini akan merugikan masyarakat? Apakah kemudian ini bisa menciptakan konflik di masyarakat atau tidak? Nah, itu kan nanti bisa diuji juga di Mahkamah Agung. Nah, jadi bisa diajukan yang namanya judicial review. Nah, maksud saya kalau memang dari awal semuanya terbuka, nah seperti judul yang dibuat Sultan misalkan ya, ini sebenarnya untuk siapa gitu. Kalau semuanya terbuka, dari pihak eksekutifnya terbuka, kemudian dari pihak legislatifnya terbuka, kan tidak perlu sampai ke sana. Sampaikan ke masyarakat, ini untuk kepentingan masyarakat kok. Nah, kalau kemudian hanya sebagian kecamatan yang tahu, oh ini ternyata di daerah kita masuk wilayah ini nih, akan ada investor yang mau masuk ini nih, dampaknya ke depan seperti apa, kemudian mereka melakukan penolakan. Nah, baru kemudian setelah dilakukan penolakan dicoret. Nah kalau semuanya tahu, bisa-bisa semua melakukan penolakan dong. Ya kalau mau fair dari awal semuanya dikasih tahu gitu kan. Nah ini juga kan kan begini, berlakunya hukum itu sebenarnya indikatornya kan ada 3. Yang pertama, hukum itu dapat dinyatakan berlaku secara yuridis ketika dia tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Nah kemudian yang kedua, hukum itu dapat dinyatakan berlaku secara filosofis ketika dia memang sesuai dengan cita-cita hukum. Nah, kemudian yang ketiga, ingat deh, yang ketiga, hukum itu dapat dinyatakan berlaku secara sosiologis ketika dia bisa diterima oleh masyarakat. Nah, kalau ternyata masyarakatnya sendiri tidak mau menerima, ya gimana? Kan hukum dibuat untuk masyarakat. Nah, kira-kira seperti itulah. Oke, baik. Ini banyak sekali timbul kecurigaan dan juga pengesahannya juga ini tercenderung diam-diam dan lain sebagainya, tidak ada sosialisasi dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat sendiri tadi beberapa kali juga Kang Acep sempat menyinggung tentang PAD. Sebenarnya kalau di Kabupaten Lebak PAD terbesar apa? Sumbangan dari mana? Apakah dari peternakan betul? Apakah dari pertambangan betul? Ya, saya kira bukan dari peternakan juga ya. Saya juga kan belum mengkaji sebenarnya. Makanya kemudian kita minta ini disosialisasikan ke masyarakat. Sebenarnya PAD-nya seperti apa sih? Apakah memang ini sumbangsinya besar banget buat masyarakat atau tidak gitu? Nah, tapi kalau pertanyaannya apakah PAD dari sisi peternakan besar atau tidak, nah kita juga belum lihat itu. Karena sampai hari ini kita belum cek datanya gitu. Nah, jadi ya saya kira ini perlu disosialisasikan sebenarnya harusnya dari awal kemarin. Harusnya dari awal balik lagi. Dan kemudian apa menjadi alasannya 17 kecamatan ya? 17 kecamatan menjadi kawasan peternakan kalau PAD saja ini kita masih bertanya-tanya. Ya. Apa alasannya? Ya, justru itu. Saya juga kan sebenarnya bertanya nih. Ada sebagian yang awalnya diusulkan tapi kemudian dicoret. Nah, ada yang awalnya misalkan ini diusulkan tapi tetap disetujui gitu. Nah, yang jadi pertanyaan besar sekarang yang dicoret ini pertimbangannya apa gitu. Apakah misalkan di situ ada siapa, atau misalkan ada anggota dewannya dia misalkan kepentingan siapa, oh ini nggak boleh nih, ini konstituen saya nih, daerah ini nggak boleh misalkan jadi daerah wilayah saya gitu ya. Wilayah peternakan besar gitu, karena nanti saya bisa jadi nggak dipilih lagi. Nah, apakah seperti itu? Nah, kita kan jadi curiga nih, makanya saya bilang saya mencurigai kekuasaan nih pada akhirnya kan. Nah, jadi banyak
yang tadi kan dari awalnya misalkan diusulkan 26, tiba-tiba di draft berubah menjadi berapa ya? 17. 17, kemudian berubah lagi. Nah, ini dicoret ini pertimbangannya apa gitu? Apakah karena ada demonstrasi atau seperti apa? Kalau pertimbangannya demonstrasi, toh ada juga beberapa wilayah kecamatan yang mereka tidak melakukan demonstrasi, tapi dicoret juga. Nah kan ini juga mencurigakan nih. Saya kira perlu transparansi dari pihak pemerintah nih. Nah, jangan-jangan ini prosesnya juga kalau kita gali banyak maladministrasi, kan bisa jadi seperti itu nih. Nah, nanti kalau misalkan semuanya dibuat blunder, dibuat tidak transparan, akan banyak polemik ke depan, seperti yang tadi saya bilang. Banyak mungkin yang akan mengajukan keberatan untuk minta dibatalkan, untuk dievaluasi oleh gubernur, bahkan mungkin banyak juga yang akan mengajukan judicial review di Mahkamah Agung. Dan berkas ini sudah ke gubernur atau belum, Kang Acep, saat ini? Menurut informasi dari beberapa rekan di DPRD belum. Okay. Karena kan memang ada waktu 3 hari. Kalau kemarin baru disahkan, berarti mungkin Senin lah baru nyampe ke gubernur ya. Oke. Dan apakah kemudian masyarakat yang menyatakan penolakan tersebut akan terus mengawal sampai ke Gubernur Banten? Beberapa organisasi kemahasiswaan menyampaikan ke saya mereka akan terus menyampaikan, bahkan mereka akan mengajukan protes ke gubernur. Ada juga beberapa OKP yang kemarin sempat menyampaikan mereka akan melakukan audiensi dengan gubernur Banten gitu. Nah, karena kan memang tahapannya harus ditempuh, evaluasi dulu nih. Kalau memang evaluasi ini gubernur juga ternyata memberikan persetujuan, nah ini juga pasti langkah terakhirnya ke Mahkamah Agung gitu. Baik, oke. Ya, kita nanti akan membuka pertanyaan juga di kanal YouTube kita. Ini sebetulnya sudah banyak sekali yang bertanya kepada Kang Acep. Mungkin salah satunya akan kita bacakan terlebih dahulu. Ini untuk Kang Acep, banyak juga wilayah tambang ilegal yang tidak sesuai dengan RT RW, betul? Di Kabupaten Lebak? Kalau tidak sesuai dengan RT RW saya belum cek, tapi memang di kalangan internal DPRD sendiri yang membuka itu kayaknya ya. Oke. Ya. Katanya tidak sesuai dengan RT RW. Nah, saya juga kan bingung nih. Ini dulu rekomendasinya dari siapa gitu. Nah, kan memang makanya saya bilang perlu banyak evaluasi. Nah, kayak yang tadi saya sampaikan, ada peternakan yang sekarang sudah dibangun ternyata IMB-nya juga tidak sesuai. Nah, banyak juga yang memang beberapa pertambangan yang ditutup oleh pihak perizinan gitu. Nah, karena memang katanya belum memiliki IMB. Tapi nanti lama-lama kan perusahaan juga, kan kita sudah dapat izin dari provinsi kok. Anda punya hak apa ganggu saya gitu kan, nanti lama-lama seperti itu. Nah, makanya kemudian saya bilang untuk ibaratnya gimana cara supaya di Lebak ini tidak banyak kerusakan, tidak banyak konflik di masyarakat, kan sebenarnya awalnya dari rencana tata ruang ini. Kalau kemudian rencana tata ruangnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kepentingan masyarakat, sesuai dengan secara geografisnya seperti apa, nah kan ini tentu kedepannya dampaknya juga lebih baik. Tentu misalkan pemerintah hari ini menyampaikan, oh ini sudah kita kaji. Nah ini ke depan tidak akan terjadi dampak apa-apa. Nah kan 5 tahun kemudian tidak tahu siapa yang akan memimpin kan. Contoh misalkan dulu ada pertambangan batu bara di Kecamatan Bojong Manik. Nah itu kan beberapa tahun terjadi pertambangan batu bara, kemudian setelah batu baranya habis, ada satu kampung longsor. Itu satu kampung longsor loh. Kalau saya tanya kepada pemerintah Kabupaten Lebak, kepada institusi-institusi yang berwenang, mereka menjawab, oh ini bukan karena pertambangan. Apakah kita percaya seperti itu? Kan nggak juga. Saya lebih percaya kepada masyarakat yang tinggal di lokasi setempat. Yang ketika saya tanya, ini kenapa kok bisa longsor? Oh mungkin ini Pak, ini karena dulu yang di bawah itu digali batu baranya. Dan sudah habis tapi kemudian tidak diperbaiki, makanya kemudian longsor. Nah itu yang kemudian dulu menyebabkan saya menolak pertambangan batu gamping waktu itu di wilayah Kecamatan Cirinten dan Kecamatan Bojong Manik. Nah tapi kemudian pemerintah tetap memberikan izin, nah pengusaha juga tetap memaksa membuka pertambangan itu, dan akhirnya apa yang terjadi? Sekarang juga tutup kok. Nah apakah kemudian itu bisa meningkatkan PAD atau enggak gitu? Oke. Baik, lagi ke pertanyaan PAD, bahkan kemudian kalau kita tarik ke visi misi Kabupaten Lebak, ini kan sebetulnya yang diworo-worokan adalah wisata. Kang Acep ya. Ini tidak ada kaitannya dengan mungkin tata ruang pertambangan dan juga peternakan begitu. Ya, saya kira memang kalau mewujudkan visi misi Bupati untuk lebih mengedepankan PAD dari sektor wisata, saya setuju.
masyarakat juga tentu banyak yang setuju ketika misalkan daerahnya dijadikan sebagai tempat wisata. Oke. Nah, tentu pasti mayoritas masyarakat mendukung loh. Banyak wisatawan misalkan berkunjung ke wilayahnya karena di sini ada wisata apa yang banyak di Lebak tuh Curug misalkan. Kan itu juga tidak terjadi kerusakan apa-apa. Bahkan dari sisi pendapatan mungkin ini bisa meningkatkan pendapatan warga setempat. Betul. Banyak turis berkunjung misalkan, banyak mereka belanja, nginep dan lain sebagainya. Nah, ini juga kan bisa meningkatkan PAD sebenarnya. Nah, tapi kalau kemudian fokusnya lebih kepada wilayah peternakan misalkan. Orang gimana mau wisata, orang banyak laler kok. Bau juga Iya. ya. Oke. Iya, contoh misalkan kayak mohon maaf nih ke Pak Zaki misalkan, yang di Kabupaten Tangerang. Saya pernah sering lewat tuh di Sukadiri. Nah, di Sukadiri itu ada kali yang hitam banget. Dan ketika kita lewat itu bau banget loh. Nah, bisa jadi kemungkinan itu bisa saja mengandung limbah B3. Tapi apakah kemudian pemerintahnya bisa menyetop itu? Kan tidak. Karena itu produk dari pemimpin sebelumnya. Dan industrinya sudah ada. Nggak mungkin tiba-tiba di stop gara-gara itu. Bisa saja kan perusahaannya bilang, lah ini sebelum kamu memimpin juga sudah ada. Sudah ada. Oke. Nah, apakah ini juga akan terjadi ke depan di Lebak atau seperti apa? Nah, kan ini perlu evaluasi berbagai pihak saya kira. Oke, baik. Kita ke satu pertanyaan terlebih dahulu, Kang Acep, sebelum nanti kita jeda kembali. Masih ada satu segmen. Pertanyaan dari Kang Jaludin Udin, ini apakah RT RW yang telah diubah seiring dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang rencana RT RW? Ada kaitannya tidak, katanya? Dengan Perda nomor berapa tadi? Dengan Perda nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2011 tentang rencana RT RW. Berkaitan tidak? Saya bingung ini kalau nomor 5 tahun 2011. 2011 tentang RT RW. Tentang RT RW, tentang rencana RT RW. Karena kan yang awal tuh Perda nomor 2 tahun 2014 ya. Nah, kemudian sekarang ajukan perubahan di 2021. Nah, tapi kalau misalkan ini bicaranya yang 2000 berapa tadi? 11. 2011. Ini berarti kan yang sebelumnya. Oke. Agak kurang nyambung ya. Oke. Nah, kalau kemudian ini disebut rencana tata ruang tapi 2011, kan yang 2011 udah out of date juga dong. Oke. Karena sudah ada yang Perda nomor 2 tahun 2014. Nah, sehingga dirubah sekarang diajukan perubahan di 2021 yang sebenarnya itu masa berlakunya masih sampai 2034 gitu. Oke. Nah, kalau misalkan ada kaitannya dengan yang 2011, saya kira tidak ada kaitannya. Karena kan ini Perda awalnya Perda nomor 2 tahun 2014 yang isinya rencana tata ruang wilayah daerah Kabupaten Lebak dari 2014 sampai dengan 2032. Nah, jadi meskipun sekarang dirubah, tetap tuh masa berlakunya 2014 sampai dengan 2032. Nah, kalau flashback ke belakang ke 2011, nah saya kira sudah out of date ya, tidak ada kaitannya dengan rencana peraturan daerah tentang RT RW ini. Baik, karena sudah diupdate melalui tahun 2014 Perda tadi ya, 2014, Perda ya. 2014. Oke. Ya, Kang Acep, kita masih ada satu segmen terakhir, nanti kita akan Siap. kembali menjawab pertanyaan yang sudah dilayangkan pemirsa Sultan TV melalui kanal YouTube kita. Tetap bersama kami dalam Bincang hari ini.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini, masuk ke segmen terakhir dan kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kanal YouTube kita. Sambil kita ingatkan lagi ya, dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita sultantv.co dan juga Sultan TV Streaming, dan media sosial kita Instagram sultantv.co, @beritasultantv, dan juga fanpage Facebook sultantv.co. Dan jangan lupa juga Kang Acep juga punya YouTube-nya ya, silakan. Apa tuh namanya? Jangan lupa kunjungi channel YouTube kita di ASP Law Firm Official. Oke, ini selalu tentang hukum? Atau Ya, jangan-jangan nanti nyelip ada- kuliner ya? Ada banyak lah, banyak hal tentang hukum, kadang-kadang hiburan juga gitu. Oke. Ini sebenarnya fokus utamanya terkait dengan bagaimana kami bisa memberikan sosialisasi hukum, kemudian penyadaran hukum kepada masyarakat gitu. Nah, sekarang kan sampai masyarakat tingkat kelas bawah juga mereka melek IT gitu. Jadi sekarang bahkan yang nonton TV juga udah jarang, lebih banyak yang nonton YouTube gitu. Makanya kita memanfaatkan teknologi untuk kemudian bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat gitu. Oke, baik Kang Acep, kita ke kanal YouTube kita. Ini beberapa pertanyaan banyak sebetulnya sudah masuk ke kanal YouTube sultantv.co. Pertanyaan dari Ekcampot dan juga dari Kopi News ya. Ini ada sanksi dalam Perda RT/RW atau tidak, Kang Acep? Ya, kalau sanksi sebenarnya begini, saya juga belum baca draft terakhir yang setelah disahkan kemarin. Nah, karena setelah disahkan ada beberapa yang diperbaiki juga. Nah, sebenarnya kalau kan di dalam hukum itu dari sisi sifatnya, dia ada hukum yang sifatnya mengatur, kemudian ada hukum yang sifatnya memaksa. Nah, Perda Tata Ruang ini saya kira masuk dalam kategori hukum yang sifatnya mengatur. Nah, tapi kalau ditanya apakah ada pidananya atau tidak, ini tentu ada. Di Perda itu ada ketentuan pidana, tapi kemudian dijelaskan di Perdanya bahwa ketika melanggar Perda Tata Ruang ini dapat dipidana berdasarkan perundang-undangan tentang tata ruang. Nah, tapi kan kita flashback lagi nih, ketika misalkan ini terjadi pidana, nah apakah kemudian pemerintah daerah yang terkait di bidang itu terkait atau tidak? Nah, contoh misalkan saya mau buka pertambangan di Lebak. Nah, tentu kan sebelum saya membuka lahan pertambangan, pasti saya kan minta rekomendasi dulu dong. Saya tentu harus minta rekomendasi tata ruang. Apakah wilayah yang akan saya bangun menjadi wilayah pertambangan sesuai dengan tata ruang atau tidak? Kan begitu. Kalau ternyata sesuai, harus dikeluarkan dong rekomendasi tata ruangnya. Kalau ternyata tidak sesuai tapi tetap direkomendasikan, berarti yang salah kan pemerintah, bukan saya gitu loh. Karena saya sifatnya bertanya nih, apakah lahan saya ini boleh untuk dilakukan pertambangan atau tidak? Nah, kalau berdasarkan tata ruangnya ternyata tidak boleh, tapi rekomendasinya tetap keluar. Nah, kan ini juga yang dipidana siapa? Berarti kan yang merekomendasikan. Karena saya sifatnya masyarakat awam nih. Saya belum baca RT/RW nih, belum baca perda nih tata ruangnya, apakah boleh atau tidak. Tentu saya tahapan pertamanya tetap di samping izin lingkungan, nah kita juga harus minta rekomendasi tata ruang, apakah sesuai dengan tata ruang wilayah atau tidak. Nah, ini kan sebenarnya bisa dihadang oleh pemerintah sebenarnya. Nah, ini misalkan ada pengusaha investor mau buka pertambangan atau peternakan, tentu di rekomendasi tata ruang ini kan bisa dicegah nih. Kalau ternyata wilayahnya tidak bisa dilakukan pertambangan atau peternakan, nah tentu rekomendasinya tidak boleh dikeluarkan dong. Nah, kalau ternyata di perdanya tidak boleh tapi rekomendasinya tetap keluar, nah berarti bukan salah pengusaha juga, tapi salah pemerintah kan. Nah, tapi kalau misalkan tiba-tiba ada orang yang buka pertambangan, tapi dia tanpa mengurus perizinan, tanpa rekomendasi tata ruang, nah tiba-tiba dia langsung membangun misalkan, nah tentu itu melanggar secara aturan tata ruang, kemudian tindak pidana perundang-undangan tentang tata ruang juga tentu masuk gitu. Nah, apakah kemudian pemerintah ini berani untuk menegakkan aturan tersebut atau tidak? Nah, contoh yang saya bilang tadi, di Gunung Kencana misalkan ada pembangunan kandang, nah sementara IMB-nya belum keluar. Nah, pemerintah sudah lakukan teguran tapi tetap berlanjut. Nah, sekarang kan apakah pemerintahnya berani menghentikan atau tidak? Ditambah lagi misalkan di Raperda perubahan tata ruang ini, wilayah Gunung Kencana misalkan sudah dicoret dari wilayah peternakan doh. Nah, nanti kan ini misalkan si pengusaha sudah membangun nih. Dia perizinan sudah keluar, dia sudah membangun wilayah peternakannya di situ. Tapi tiba-tiba di Perda Tata Ruangnya dicoret. Tentu mereka juga rugi dong.
Nah, tentu mereka punya hak untuk mengajukan ganti kerugian kepada pemerintah daerah. Nah, apakah kemudian pemerintah daerahnya juga siap atau tidak? Kan kira-kira seperti itu. Baik, ini pertanyaan lanjutan juga, jangan-jangan tidak termasuk dalam Perda, namun juga tetap ada peternakan di sana. Ini juga kan menjadi tanya-tanya besar begitu ya, Kang Acep ya? Sebenarnya kan peternakannya juga yang penting kategorinya tidak masuk ke peternakan besar, sebenarnya boleh-boleh saja. Ya. Kan sebenarnya untuk peternakan kecil atau peternakan mikro lah, skala kecil, peternakan masyarakat itu kan boleh-boleh saja. Dulu di semua kecamatan itu boleh. Nah, misalkan kita membuat ternak kambing, ternak ayam, tapi sifatnya peternakan masyarakat itu boleh-boleh saja. Ya. Cuman di Raperda yang kemarin disahkan itu, peternakan kecil pun itu tidak boleh di 2 kecamatan, Rangkas Bitung dan Gunung Kencana. Nah, itu nggak boleh peternakan kecil pun. Saya kira sebenarnya ada, dan saya kira itu akan merugikan masyarakat lah. Contoh misalkan di Gunung Kencana, saya tahu di Gunung Kencana juga ada beberapa masyarakat yang mereka misalkan bikin peternakan kambing nah itu kan sebenarnya tidak mengganggu ya. Karena sebenarnya kalau peternakan masyarakat itu tidak mengganggu karena memang contoh kambing misalkan. Makanya juga cuma rumput sehingga kemudian kotorannya dia tidak menimbulkan bau yang menyengat, kemudian dia juga tidak menimbulkan lalat. Nah, beda halnya dengan misalkan yang dibangun besar-besaran. Contoh misalkan ayam, dia pakannya juga kan pakan yang memang menimbulkan lalat gitu, menimbulkan bau tidak sedap. Ya. Nah, apakah kemudian pemerintah bisa mengintervensi pengusahanya untuk mengeluarkan anggaran lebih atau tidak? Karena sebenarnya saya tadi sampaikan, ini bisa diselesaikan dengan teknologi nih. Bisa diselesaikan supaya gimana caranya kotorannya tidak berbau, bahkan bisa wangi loh. Nah, dengan teknologi. Tapi kemudian ini kan akan menimbulkan cost yang lebih besar untuk si pengusahanya. Nah, apakah kemudian pemerintah bisa mengintervensi pengusahanya untuk kemudian bisa melakukan itu atau tidak? Saya kira di Lebak banyaklah ahlinya, banyak juga lulusan IPB kok. Nah, mereka bisa ahli di bidang itu, bisa gimana caranya supaya peternakan ini dia tidak berbau, kemudian tidak menimbulkan polusi yang menyengat gitu, tidak menimbulkan polusi udara, kemudian kotorannya juga tidak berbau. Banyak sebenarnya ahlinya. Ya. Nah, tinggal apakah kemudian ini ke depan bisa ditegakkan atau tidak gitu. Kalau misalkan pemerintah ragu untuk menegakkan itu, ya mendingan nggak usah dirubah perdanya. Oke, baik. Oke, kita ke pertanyaan terakhir saja. Namun ini ada Desa Mekarsari hadir. Terima kasih yang sudah menyaksikan Sultan TV. Yap. Pertanyaannya adalah tentang penataan ruang, pengaturan sanksi dalam Perda RT RW terbagi-bagi atau tidak, Kang? Misalnya sanksi peternakan, sanksi pertambangan dan sebagainya, ini dibagi-bagi atau tidak? Silakan. Ya, begini, kalau terkait dengan sanksi di bidang tata ruang, nah ini kan di perdanya sendiri hanya mengatur di ketentuan pidananya bahwa ketika terjadi pelanggaran terhadap tata ruang, itu bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan aturan perundang-undangan terkait dengan tata ruang. Jadi memang tidak diatur di dalam perdanya, tapi diatur di dalam undang-undang atau aturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau terkait dengan tata ruang, kan begini, apakah wilayah ini boleh dibuat peternakan misalkan? Nah, apakah wilayah ini boleh digunakan untuk pertambangan misalkan? Nah, kalau misalkan ada yang peternakan, ada pertambangan, tapi mereka dari sisi RT RW melanggar, nah pelanggarannya tetap pelanggaran tata ruang. Nah, jadi tidak ada bagi-bagi misalkan pelanggaran peternakan, pelanggaran ini. Nah, yang jelas pelanggaran terhadap perda tata ruang. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kang Acep, edukasi hukum dan juga mungkin terkait dengan Perda RT RW yang sudah disahkan ya di Kabupaten Lebak. Saat ini dalam tahap evaluasi ke Gubernur Banten dan tadi sudah disebutkan bahwa masyarakat ini akan terus mengawal, bahkan tadi ada judicial review ya. Ada beberapa yang akan mengajukan protes di tahap evaluasi, kemudian akan ada yang mengajukan judicial review di Mahkamah Agung. Oke, baik. Ya, terima kasih Kang Acep sudah hadir. Mungkin closing statement-nya silakan untuk disampaikan kepada pemirsa dan juga khususnya masyarakat Kabupaten Lebak, silakan. Ya, closing statement-nya saya kira memang ke depan pemerintah baik itu eksekutif kemudian legislatif, mereka harus lebih banyak bersosialisasi kepada masyarakat, kemudian harus terbuka juga kepada masyarakat. Ini sebenarnya kepentingan siapa? Nah, ini terkait dengan perda tata ruang, ini sebenarnya akan ada apa nih? Akan ada investor apa nih yang masuk ke Lebak? Ini juga perlu terbuka kepada masyarakat. Kan contoh misalkan anggota DPRD itu dia ada masa reses. Nah, apakah di masa reses itu dilakukan sosialisasi juga atau tidak? Nah, ternyata kan saya tanya beberapa masyarakat yang menghadiri resesi A misalkan tidak membahas itu.
bahasannya yang lain, usulannya apa gitu. Harusnya kan disampaikan dulu nih dalam misalkan rencana tahun ini akan membuat perda apa saja, kepentingannya misalkan untuk apa, apakah ini dari sisi masyarakat ini lebih menguntungkan atau tidak. Jadi saya kira ke depan pemerintah baik itu dari sisi eksekutif maupun legislatif ini harus lebih terbuka kepada masyarakat, karena ini eranya era keterbukaan informasi publik. Nah, dan ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi saya kira semua hal terkait dengan kepentingan umum ini memang harus terbuka kepada masyarakat. Nah, kalau sudah terbuka semuanya sudah menerima, ya tentu tidak akan ada banyak gelombang protes. Ini saya kira yang kurang adalah komunikasi aja. Mungkin komunikasi antara eksekutif dengan legislatifnya juga kurang. Termasuk komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat juga kurang. Nah, kira-kira seperti itu. Semoga ke depan bisa dijadikan evaluasi agar kemudian tidak terjadi gejolak yang lebih besar. Kira-kira seperti itu. Oke, dan semoga ada titik terang dan juga ada solusi yang terbaik untuk menengahi ini dan juga akan selesai, tidak menimbulkan kembali gelombang kontra. Sekali lagi terima kasih Kang Acep Saifuddin SHI SHMHMMMSI selaku Ketua DPW APSI Banten dan juga Founder and Managing Partner ASP Law Firm. Terima kasih sudah hadir di Sultan TV dan mudah-mudahan nanti bisa kembali hadir di Sultan TV begitu. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan besok kita akan kembali lagi tentunya dalam bincang hari ini di jam yang sama dan juga dalam tema pembahasan lainnya. Akhir kata, saya Dea Lintawangi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.